Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba belajar bagaimana cara memperbaiki kulkas agar tidak salah ataupun tidak gagal. Caranya kira-kira seperti ini. Langkahnya adalah buka atau potong semua pipa yang terkait dengan kompresor. Karena kalau tidak dilepas, kita tidak bisa memisahkan mana jalur kapiler, mana jalur yang untuk hisap, ataupun kita mau membersihkan jalur kondensor dengan jalur evaporator, kemudian jalur kapilernya. Lalu siapkan manifold untuk mengukur tekanan agar tidak lebih pada saat dipakai menekan atau membongkar kerak-kerak oli-oli yang ada pada pipa-pipa kulkas. Kita bisa menggunakan kompresor bawaannya, tetapi yang pasti kalau kita pakai kompresor bawaannya untuk menekan udara ataupun metil 1000, maka takutnya nanti metil itu akan masuk ke dalam kompresor dan bisa menyebabkan kompresor kita itu cepat rusak, karena metil itu bisa mengencerkan oli, kemudian bisa membuat lilitan kawat Elmail catnya itu bisa agak melunak atau mencair kalau dalam jumlah yang banyak. Kadang-kadang habis diisi metil yang banyak, kompresor menjadi short, dan kalau sudah kita pasang oli, maka olinya menjadi encer. Jadi alangkah baiknya, langkah awalnya setelah kita potong kompresor tadi juga kita jangan pakai, karena kompresor itu tidak bisa dipakai dalam waktu lama untuk hidup lama tanpa freon, karena sirkulasi pistonnya nanti akan rusak dan baret, ataupun bisa menyebabkan umur kompresor menjadi lebih cepat rusak. Apalagi ini adalah kulkas yang sudah tahunan, puluhan tahun bahkan. Nah, jadi kita siapkan saja kompresor lain khusus untuk vakum dan untuk menekan tekanan udara ataupun cairan-cairan pembersih flushing. Jadi setelah kita lepas semua pipa-pipa tadi, kompresor kita pisahkan, lalu kita coba keluarkan olinya, kita amati warna olinya, apakah olinya itu sudah berubah warna yang sangat parah, misalnya menjadi sangat coklat. Nah, itu menandakan kompresor pernah mengalami overheat. Nah, kita coba ganti yang baru. Kalau perlu kita buang kerak-kerak yang ada di dalam kompresor dengan cara kita saring oli lamanya, kemudian kita masukkan lagi, lalu digoyang-goyang kompresornya ke kiri ke kanan, lalu kita buang oli tersebut. Nah, lakukan itu 2 kali supaya minimal bisa agak bersih. Untuk menjadikan atau membuat kompresor menjadi kompresor bisa digunakan untuk penekan tekanan udara dengan metil ataupun dengan cairan-cairan lain, maka kita pasang pentil pada pipa tekan kompresor yang tersebut. Pastikan juga kita menggunakan kompresor yang tidak mengeluarkan oli pada saat dinyalakan, apalagi kalau mendapat tekanan dengan cara dites, ditutup, lalu dicoba hidupkan apakah oli banyak yang keluar. Nah, kalau banyak yang keluar, kurangin olinya supaya tidak masuk lagi oli ke dalam pipa-pipa yang akan kita flushing. Kita bisa mengurangkan sedikit oli yang ada pada kompresor khusus untuk menekan tadi atau untuk vakum. Kemudian setelah perangkatnya terpasang, maka kita mulailah dengan flushing. Nah, yang paling pokok dalam flushing ini adalah tidak ada lagi oli yang masuk ke dalam pipa dan harus keluar semuanya, kemudian tidak ada lagi sumbat. Nah, kalau masih sumbat ataupun masih banyak oli, diulangi pekerjaannya sampai benar-benar bersih. Bisa menggunakan cairan metil tadi, kita masukkan ke dalam tabung kaca pada manifold. Nah, biasanya satu pipa itu menghabiskan kurang lebih kalau sudah parah 1 botol. Nah, yang paling rumit atau paling panjang urusannya adalah pada bagian pipa kapiler seperti ini. Karena pipa kapiler ini lubangnya sangat kecil, sedikit saja sumbat akan menyebabkan kompresor itu nanti akan ngeden ataupun berat dalam bekerja, yang menyebabkan suara kompresor ketika belum diisi freon atau belum dipasang freonnya, suaranya halus. Ketika sudah diisi freon, maka suara kompresor itu akan lebih kasar karena kompresor bekerja ekstra keras menekan karena ada sumbatan. Cara membantu supaya lebih cepat, nah kita tutup dengan tekanan, lalu kita lepas supaya kalau ada kotoran-kotoran bisa tertekan dan bisa keluar. Ciri-cirinya sudah berhasil ketika oli sudah tidak keluar lagi, kemudian udara yang hanya keluar. Kalau metil yang kita pasang, maka pada tangan kita nanti akan terasa dingin, itu artinya metil sudah mengalir sempurna. Setelah beres flushing, lalu kita lanjutkan dengan mengurus kompresor, yaitu memasang pentil untuk mengisi freon pada pipa hisap, kemudian oli yang tadinya sudah kita cek, kemudian kita bersihkan juga atau flushing juga di dalam
kompresor, kita pakai oli baru. Nah, berapa ukurannya tergantung dari ukuran kompresor. Lihat saja pada data-data banyak. Nah, saya di sini karena kompresor 1/5, maka saya isi 300 mili. Dengan cara yaitu kita timbang supaya pasti. Nah, awalnya jangan diisi dulu banyak. Untuk kita uji apakah ada masalah dengan kompresor. Ya, kira-kira setengahnya dulu kita isi, lalu baru setelah kita unitnya kompresor kita pasang pada seperti ini, baru kita tes dulu apakah kapiler yang tadi sudah kita flushing lancar atau tidak. Lalu kita buka tutup pentilnya supaya udara masuk ke dalam kompresor dan bisa mengalir ke kapiler dan filter dryernya. Lalu kita cek pipa yang belum kita sambung ini, pipa baliknya. Nanti freon yang mengalir ke situ ke dalam tabung kompresor. Nah, kita uji apakah ada oli, kemudian apakah lancar atau tekanannya kita amatin. Nah, kalau sudah aman, tidak ada oli dan udaranya sudah kuat pada saat ditekan gini, artinya pekerjaan flushing kita sudah beres. Lalu tambahkan lagi oli ke kompresor dengan cara seperti ini, menggunakan selang pipa manifold yang bekas. Nah, lalu kita buat corong tadi, masuk kemari dengan dinyalakan sedikit kompresor, maka oli tersedot dan oli sudah masuk kurang lebih ini 300 mili karena ukuran kompresornya 1/5. Dan bisa juga dilihat dari data-data yang ada di internet berapa banyak kapasitas oli yang harus dipakai pada kompresor tipe yang kita sedang kerjakan. Lalu kita las tadi pipa baliknya. Nah, setelah kita las, maka kita uji sebelum diisi freon, karena jangan terlalu banyak menghabiskan freon. Pertama, bahaya buat kita juga, banyak terhirup. Kemudian kita nyalakan kompresor, cara ujinya. Nah, ini kadang-kadang kalau halus bocornya tidak kelihatan, tapi lebih baik daripada nanti sudah kita isi freon dan harus kita las lagi, karena bahaya kita ngelas kalau ada freon yang di dalam tabung. Biasanya kalau ada freon tetap dilas pasti bocor lagi karena tekanan freon ingin keluar, dan bahayanya adalah asap dari freon dan pembakaran dengan las itu bisa bahaya dari sisi kesehatan. Coba baca saja dari internet bahaya-bahaya freon terhirup. Kalau dari pengamatan kita ini sudah tidak ada bocor, walaupun bocor halus tidak bisa terdeteksi di sini, maka kita lanjutkan untuk menguji kebocoran dengan cara di vakum. Nah, vakum itu terbalik daripada mengepres tekanan kepada pipa. Ini kita dari pipa hisap. Nah, ini dia dari pipa hisap. Kita tarik udara yang ada dalam pipa, dalam tabung, ataupun ada cairan-cairan yang bisa ditarik oleh mesin vakum. Nah, idealnya memang ini harus pakai mesin vakum supaya tekanannya cukup. Nah, tetapi karena di sini kita coba saja dengan mesin vakum kulkas. Nah, lalu kita tes. Nah, dari hasil pengamatan alat ukur manifold ini kelihatan tadi tekanan tidak bisa 0. Nah, ini apa alatnya yang bermasalah. Nah, jadi alat juga menentukan keberhasilan pekerjaan kita. Ketika kita memvakum seperti ini dengan menggunakan kompresor kulkas, maka jangan dilakukan sekaligus sampai selesai. Nah, lakukanlah bertahap karena kompresor itu tidak tahan tanpa freon nyala dalam waktu yang lama karena bisa merusak. Kemudian kita ulangi ketika misalnya waktu vakum idealnya 20-30 menit, maka kita bagi ke dalam beberapa tahap, 3 tahap, sampai benar-benar angka yang tertulis di vakum itu -29 ataupun -30. Lalu diamkan beberapa saat. Kalau sudah tidak ada perubahan, lalu matikan kompresor, tutup keran dari vakum, kemudian biarkan beberapa menit, misalnya 20 menit. Nah, lalu kita amati apakah jarum akan naik lagi menuju angka 0 atau lebih besar. Maka kalau angkanya menunjukkan atau perubahan naik ke angka 0, maka proses vakum gagal karena adanya kebocoran. Kebocoran ini yang perlu kita cari sampai ketemu di mana bocornya. Kalau enggak, sia-sia saja pengisian freon. Semoga bermanfaat. Yang mau belajar seperti saya, kemudian ada juga manfaatnya supaya pekerjaan kita ini bisa berhasil dan tidak mengulang pekerjaan pada saat kulkas kita dingin sebentar, lalu seminggu 2 minggu sumbat lagi. Jadi kesimpulannya adalah pekerjaan kulkas ini memang harus teliti. Assalamualaikum.